Saudara, kita kembali lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Joko Setiowarno, pengamat transportasi. Pak Joko masih bersama kami di Breaking News Kompas TV ya? Masih. Ya, Pak Joko, kalau tadi Anda melihat, tentu Anda sudah melihat kondisi mobil yang ringsek, hancur seperti itu. Apa yang Anda bisa gambarkan kepada kami melihat kondisi mobil itu? Apa yang terbaca oleh Anda? Begini, seingat kami tahun 2016 itu KNKT itu sudah merekomendasikan adanya rollover, jadi uji cooling buat bis yang di karoseri. Artinya meminimalkan kalau itu terjadi tingkat gulingan yang cukup parah gitu ya. Nah, tapi tidak semuanya, tidak semua karoseri punya alat uji itu. Semua Pak Joko? Juga ya. Sepertinya audio Anda terputus dengan kami. Pak Joko, boleh disampaikan tadi? Pak Joko, oke, baik. Kami rupanya terputus dengan Pak Joko Setiowarno. Saudara, yang Anda saksikan di layar kaca ini adalah ketika kecelakaan itu terjadi, atau ini adalah video amatir saat proses evakuasi berlangsung sesaat setelah kecelakaan itu terjadi pada sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Tadi juga disampaikan oleh Humas Basarnas Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa tim Basarnas ketika tiba itu masih menemukan sejumlah penumpang yang terjebak di dalam mobil dan dicoba untuk dievakuasi. Dan saat itu langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat yang berjarak sekitar 20 hingga 30 menit dari lokasi kecelakaan. Informasi yang terhimpun sampai dengan malam hari ini, saudara, ada 13 orang yang meninggal dunia dalam kecelakaan ini. Dan kemudian ke-13 orang itu berada di rumah sakit yang berbeda. Sementara itu, saudara, proses identifikasi terhadap para korban ini juga masih terus dilakukan oleh tim medis di sana. Saudara, terkait dengan kecelakaan ini, pihak kepolisian menyatakan bahwa besok rencananya esok hari ini akan dilakukan olah tempat kejadian perkara atau olah TKP di lokasi kecelakaan ini. Sementara itu rombongan KNKT ini diinformasikan sudah menuju atau berangkat menuju ke lokasi kecelakaan, tentu untuk melakukan proses nantinya melihat apa yang terjadi sebenarnya dan apa penyebab pasti dari kecelakaan ini. Namun informasi sementara yang disampaikan oleh pihak kepolisian kepada kami, tim redaksi Kompas TV, bahwa kecelakaan ini kemungkinan besar karena sopir bus tidak mampu mengendalikan kendaraannya disebabkan oleh remblong, karena ini memang lokasinya adalah turunan atau jalan yang menurun dan kemudian kecelakaan itu akhirnya terjadi. Saudara, kami lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan pengamat transportasi dari Universitas Sugio Pranoto Semarang, Joko Setiowarno. Pak Joko, tadi terputus perbincangan kita. Jadi kalau melihat dari mobil atau kondisi bis yang ringsek akibat kecelakaan tadi, Anda melihat atau Anda bisa membaca apa yang terjadi saat itu? Ya, saya kira ini KNKT itu kan tahun 2016 itu pernah memberikan rekomendasi untuk setiap bus itu ada pada saat pembuatan ada uji cooling ya. Nah, itu memang tidak semua karoseri punya alat itu. Tujuannya apa? Ya kalau mengguling itu tidak begitu membahayakan. Nah, jadi harus ada tes uji dulu untuk dia cooling gitu ya. Nah, namun memang tidak banyak karoseri punya itu. Nah, kemungkinannya ini juga kurang saya kira ya pada saat pembuatan busnya itu. Tapi saya juga tidak tahu dari karoseri mana itu ya. Nah, saya juga ya ini mungkin jadi perhatian juga agar rekomendasi yang diberikan KNKT pada instansi pemerintah itu kementerian maupun lembaga bisa ada tindak lanjutnya. Ya termasuk tadi tempat istirahat pengemudi itu sudah lama kita bahas itu juga beberapa kali itu
bahkan mendatangkan dari Kementerian Pariwisata, karena kan menyediakan tempat istirahat itu adalah wewenangnya dari Kementerian Pariwisata. Dia akan memberikan rekomendasi, umpamanya setiap tempat wisata ada tempat istirahat buat pengemudi. Kalau dulu kita masih ingat hotel-hotel itu ada tempat istirahat buat pengemudi, sekarang sudah nggak ada lagi, gitu kan ya. Nah, ini harus dikembalikan lagi seperti dulu, termasuk juga tempat wisata. Nah, kami sering melihat itu, para pengemudi ini juga mungkin lelah tadi, tingkat kelelahannya juga ya. Tapi jadi waktu istirahatnya juga kurang. Makanya saya pikir KNKT segera saja besok juga bisa turun, ya, selain dari polisi tetap, mereka Korlantas tetap jalan, kan itu fungsinya juga ya, melihat suatu kecelakaan. Nah, hal yang lebih besar, lebih komprehensif, biasanya KNKT akan turun. Oke, kalau tadi juga digambarkan bahwa ketika kecelakaan itu terjadi, sempat turun hujan, kemungkinan jalan licin ya Pak Joko, kemudian mobil kehilangan kendali atau sopir kehilangan kendali, remblong, dan kecelakaan itu terjadi. Mobil seringsek itu menurut Anda wajar saja ketika kondisi seperti itu, mobil seringsek itu, separah itu? Lah, itu saya nggak bisa kasih rekomendasi. Setiap kecelakaan kan berbeda-beda. Nanti secara umum memang kecelakaan itu secara 4 hal lah. Karena faktor manusia, faktor karena kondisi jalannya, prasarananya, karena sarananya, atau karena lingkungan ya. Yang tadi ke lingkungan kondisinya hujan. Namun ini harus diperdalam lagi agar kecelakaan serupa itu jangan terulang kembali. Ya, beberapa hal seperti itu juga pernah terjadi dulu di daerah Subang. Rekomendasinya kan dibuatkan ada pelebaran, ada tempat juga untuk istirahat, untuk kemudian kalau dia itu turunan ada tempat untuk pelebaran, dan kemudian juga beberapa hal lah kaitannya nanti dengan kemudian biasanya Kementerian PU juga ada rekomendasi pariwisata, Kementerian Perhubungan tentunya ini, karena Kementerian Perhubungan ini yang berkaitan sama regulasinya. Ya, regulasi memang banyak di Kementerian Perhubungan. Dan jalur-jalur penyelamat bisa saja nanti kalau itu dibutuhkan ya bisa dibuatkan nanti rekomendasi seperti itu. Tapi tentunya nanti saya kira lebih detailnya nanti KNKT biasanya mesti akan turun ini, apalagi jumlahnya 13-nya cukup banyak. Iya, Pak Joko, kalau kelelahan pengemudi ini jadi perhatian lah ya. Pak Joko, kalau kita bicara soal kecelakaan bus yang kemudian mengakibatkan penumpang tewas, ini kan bukan yang pertama terjadi ya. Sebelumnya juga ada banyak kecelakaan serupa yang terjadi yang juga menyebabkan korban meninggal dunia. Tapi menurut Anda sanksi yang diberikan oleh pihak terkait terhadap bus yang melakukan pelanggaran terkait dengan kelayakan kendaraan, bagaimana Anda melihat? Ya, ini kalau kita bicara sanksi, ini biasanya yang kena itu sopirnya dulu ini ya. Artinya harus diperdalam lagi lah nanti. Makanya sejauh mana nanti kemudian bisa melihat kepada pemilik busnya bagaimana pemeliharaan bus, ya, kemudian ya kirnya, ya apakah kir atau tidak, ya, atau mungkin sudah kadaluarsa, itu akan dilihat semuanya. Ya, kita tentu kan mengharapkan tidak hanya sopir bus yang kemudian mendapatkan sanksi, tetapi agar hal serupa tidak terulang ada efek jera terhadap manajemen tentunya. Anda melihat sudah ada langkah bagus yang diambil oleh pemerintah untuk menertibkan agar pengusaha bus ini benar-benar memperhatikan kelayakan kendaraannya? Ya, dari awal saya sebutkan. Jadi setiap perusahaan angkutan umum itu bus maupun angkutan penumpang maupun barang, dia harus punya SMK, Sistem Manajemen Keselamatan. Ya, ini sudah wajib. Namun belum seluruhnya juga. Ditambah ini memang kampanye keselamatan kita itu rendah. Ya, sejak Kementerian Perhubungan itu menghilangkan Direktorat Keselamatan Transportasi Darat. Nah, seolah-olah masyarakat sudah hilang. Keselamatan itu apa tuh? Ya, ini saya kira perlu dibentuk kembali lah Direktorat Keselamatan Transportasi Darat biar fokus untuk keselamatan. Karena kalau kita lihat di laut, di kereta, kemudian di udara itu masih ada Direktorat Keselamatan Transportasinya. Sementara darat yang angka kecelakaannya cukup tinggi, ya ini hilang. Sehingga masyarakat kampanye keselamatan dapat dikatakan ya minim sekali. Nah, ini harus kita kembalikan lagi kepada yang semula. Ya kalau memang saya beberapa kali diskusikan memang itu
terkait dengan jumlah direktur yang harus ada. Ya ditambahkan kalau Oke. kita bicara keselamatan. Oke, kalau Anda melihat pengawasan yang diberikan kepada para pengusaha bus ini, apakah sudah cukup bagus atau masih perlu harus ada yang dibenahi di sini? Selain tadi Anda menyebut soal Direktorat Keselamatan, Anda melihat apakah sudah cukup bagus atau masih harus ditingkatkan? Kita akan jawab usai jeda ya Pak Joko, tetaplah di Breaking News Kompas TV. Pak Joko masih bersama kami? Ya. Masih ya Pak Joko ya, kita lanjutkan kembali perbincangannya Pak Joko terkait dengan pengawasan Pak Joko. Anda melihat pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap para pengusaha bus ini cukup lemah atau sebenarnya sudah cukup bagus? Ini tadi intinya kan di sistem manajemen keselamatan. Ya. Itu belum banyak perusahaan yang memilikinya. Memang ini butuh butuh bantuan lah, butuh support dari pemerintah. Sementara anggaran tadi untuk keselamatannya masih minim. Ya, ini harus dipercepat. Kalau dulu belum ada di daerah namanya Balai Pengelola Transportasi Darat, sekarang setiap provinsi sudah ada. Nah ini perlu anggaran yang cukup besar juga agar setiap perusahaan itu memilikinya. Ini itu masih lamban. Kalau itu masih lamban, artinya ada pengawasan yang masih longgar dari pemerintah atau bagaimana? Ya, masih longgar karena anggarannya itu minim. Oke. Tadi saya katakan kalau dia punya Direktorat Keselamatan Transportasi Darat, tentunya akan lebih besar lagi. Apalagi kemarin kan pandemi juga, gitu ya. Tentunya banyak pemotongan, refocusing anggaran. Saya kira ini penting keselamatan buat kita. Kita tuh sudah punya RUNK, ya jilid 1, sekarang jilid 2. Saya yakin jilid 1 tidak tercapai lah itu. Nah, karena nggak ada koordinatornya, ya masing-masing instansi pemerintah jalan sendiri-sendiri. Nah, harapannya jilid 2 ini Rencana Nasional Keselamatan menjadi Bappenas menjadi koordinatornya sehingga benar-benar tercapai nanti, ya jangan yang seperti jilid 1 itu. Nah, oleh sebab itu kalau kita ingin menurunkan angka kecelakaan ini tidak anggarannya pun harus ditambah. Dengan demikian perhatian akan lebih nanti. Tapi tentu kita menunggu itu, kita berharap itu bisa dilakukan. Tapi untuk saat ini, selama itu masih misalnya belum ada Pak Joko, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan efek jera kepada para pengusaha bus agar lebih memperhatikan baik itu manajemen keselamatan yang Anda sebutkan? Ya, sekarang yang paling tidak pengawasannya sekarang sudah ada di daerah-daerah, setiap provinsi sudah ada balai ya. Balai transportasi daerah itu sudah sangat membantu lah untuk mengawasi lebih dekat lagi. Ketimbang beberapa tahun yang lalu masih di pusat. Nah ini memaksimalkan fungsi BPTD yang ada di daerah untuk turut serta mengawasi operasional angkutan umum, ya angkutan umum yang untuk penumpang maupun barang. Jadi harus lebih diintensifkan lagi, terutama di Jawa dan Sumatera itu. Oke, Pak Joko, kalau Anda tadi katakan bahwa pengusaha bus ini masih abai akan ke manajemen keselamatan, itu artinya apa yang salah di sini? Pemerintahnya yang tidak memang pengusahanya yang abai, tidak memperhatikan hal itu, atau pemerintahnya yang kurang memberikan ketegasan soal itu? Ya, SMK ini kan baru ada, kalau nggak salah tuh peraturan menterinya 2018. Jadi baru keluar itu kan. Jadi baru keluar padahal jumlah angkutan umum tuh jumlahnya ribuan itu kan ya. Angkutan barang maupun penumpang. Jadi memang butuh effort yang luar biasa agar semuanya memahami itu. Ya, nah, ini peran pemerintah cukup besar lah. Makanya saya bilang kalau dulu pernah ada Direktorat Transportasi Keselamatan Darat, transportasi darat, sekarang itu hilang. Otomatis anggaran itu juga akan berkurang. Jelas berpengaruh pada pengawasan perusahaan angkutan umum di daerah. Baik, ini yang kemudian harus kembali jadi perhatian pemerintah. Kalau dari catatan Anda sebenarnya Pak Joko, kalau kita bandingkan antara kecelakaan darat, kecelakaan laut, dan udara, ini memang paling banyak terjadi adalah kecelakaan darat ya Pak Joko ya? Darat paling tinggi. Sebenarnya yang rendah itu di kereta api. Ya, tapi kalau darat itu paling tinggi dan nampaknya menurunnya pada saat pandemi aja kan karena tidak ada mobilitas. Namun sudah mobilitas tinggi ini juga ya mulai lagi.
Apalagi ini wisata sudah dibuka, jadi harusnya lebih cermat lagi lah mengawasi bis-bis pariwisata ini. Karena beberapa tahun yang lalu juga ada bis-bis pariwisata yang memang murah-murah ditawarkan biasanya itu kan ya. Yang menawarkan biasanya event organizer itu sering seperti itu murah, tapi kita harus cermat juga apakah bisa ditawarkan itu juga sudah care umpamanya. Kita harus jeli juga para konsumen ini gitu ya. Kemudian kalau jaraknya maunya perjalanan cukup jauh, ya minta disediakan 2 pengemudi, jangan 1. Jangan lihat murahnya, tapi bagaimana kita lihat unsur keselamatan juga harus diperhatikan. Ini terkadang murah-murah, namun sopirnya 1. Kemudian tadi saya bilang tempat istirahatnya juga sangat minim sekali tempat wisata yang punya tempat istirahat buat pengemudi. Dapat dikatakan ya bisa dihitung lah. Ya. Nah ini harus digenjot juga ya agar di satu sisi kita meningkatkan pariwisata orang berwisata, namun di sisi lain juga jangan lupa ya keselamatan pengemudi juga harus diperhatikan. Baik, Pak Joko, kalau kita kembali lagi ke tadi soal faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan ini terjadi, karena lama tidak ada bisnis pariwisata, kemudian akhirnya mungkin saja ya pemeriksaan terhadap kendaraan tidak dilakukan dengan baik, tapi kita berharap itu tidak terjadi sebenarnya begitu. Tetapi apakah di saat seperti ini ketika pariwisata mulai bergejolak lagi, itu artinya bus-bus beroperasi lebih banyak lagi, pemerintah harus lebih ketat lagi soal pemeriksaan kelayakan kendaraan? Ya, istilahnya rem cek itu ya. Iya. Nah, kalau bis-bis reguler, bis akap itu bisa rem ceknya di terminal. Nah, masalahnya bis pariwisata ini ya hanya terdekat disebar ke daerah-daerah wisata. Memang ini kalau wisatanya banyak juga SDM-nya juga kurang, ini jadi persoalan juga gitu ya. Ini memang jadi kendala juga untuk lakukan rem cek. Kalau bis-bis akap itu di terminal ada juga rem cek lah. Ya, tempat bis pariwisata kan tidak berhenti di terminal, masalahnya di situ. Ya, jadi rem ceknya di mana ya? Sekarang bergiliran aja di tempat-tempat wisata itu. Ya, terutama di akhir pekan ini. Yang paling banyak kan wisata itu di akhir pekan kan. Nah, ini harus mulai lagi ini bergerak di daerah dinas perhubungan ya, juga di daerah Kementerian Perhubungan juga melakukan hal yang sama. Oke, jadi ini harus mulai bergerak ke tempat-tempat wisata begitu ya, untuk melakukan semacam inspeksi mendadak begitu Pak Joko? Betul. Pak Joko, apa yang bisa Anda rekomendasikan kemudian kepada pemerintah pusat utamanya ya, tentu saja agar ada regulasi yang lebih lagi terkait dengan keselamatan transportasi di darat, utamanya untuk mobil-mobil jenis bus pariwisata ini? Yang jelas pertama tadi, setiap perusahaan operator bus itu segera mungkin ya, dia punya sistem manajemen keselamatan seluruhnya, entah barang maupun penumpang. Kemudian berkait dengan sarananya juga, itu diwajibkan saja sekarang mobil-mobil bus-bus itu agar dia punya seatbelt dan wajib digunakan. Sehingga kalau ada kecelakaan terjadi, kita tidak diinginkan ya, namun tidak fatal. Yang sering terjadi penumpang itu terlempar tadi. Banyak kejadian seperti itu. Ya di sisi lain juga ya sekarang dimunculkan aja Direktorat Transportasi Keselamatan Transportasi Darat. Ya karena ini penting. Karena nanti tentunya kita kan kampanye keselamatannya lebih masif lagi. Ini agak hilang nih 2 tahun ini kan kampanye keselamatan itu. Nah, ini kampanye keselamatan juga sampai dengan di daerah. RUNK itu tidak hanya di tataran pusat, sampai dengan tingkat kabupaten, kota, mereka tahu juga. Karena sangat rendah sekali minim pengetahuan keselamatan di dinas-dinas perhubungan kabupaten kota. Mereka tidak punya anggaran khusus untuk keselamatan. Jarang sekali saya temui kabupaten kota yang punya anggaran untuk keselamatan, program keselamatan. Yang keselamatan kan program buang-buang uang aja untuk kampanye. Padahal itu penting sekali. Baik, kita memang tidak pernah mendengar ya belakangan terkait dengan program kampanye keselamatan, karena banyak kampanye sekarang adalah kampanye bagaimana menjaga diri agar tidak terinfeksi COVID-19, karena memang kita masih berada dalam situasi pandemi. Pak Joko, kita lanjutkan perbincangannya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami saudara di Breaking News Kompas TV. Udah? Iya, baik. Pak Joko, tadi sudah ada keterangan pers yang disampaikan oleh Polres Bantul ya. Tadi ada Kapolres Bantul yang menyatakan bahwa kecelakaan ini terjadi karena adanya remblong. Ini artinya ada kelalaian, Pak Joko, yang Anda lihat dari pihak pengusaha bus.
Ya, istilahnya kegagalan pengereman itu ya, Hmm, remblong. Jadi kegagalan kegagalan pengereman. pengereman. Namun itu kan biasanya tuh ya tadi mesti mendatangkan ahli-ahli sarana pemesinan sehingga mereka tahu lebih detail lagi ya, Hmm, apakah karena itu penyebab utamanya. hmm, Namun mungkin ini baru indikasi awal saja ya, mengingat hmm, kondisi lapangan, hujan dan sebagainya. hmm, Tapi memang perlu pendalaman lagi hmm. ya, perlu Pak Joko, mungkin pendalaman. kalau boleh Anda gambarkan kepada kami kegagalan pengereman itu sebenarnya seperti apa sih Pak Joko? Eh, saya sebenarnya secara detail tidak tahu pasti karena ini Hmm, lebih pada masalah teknis ya, hmm, masalah teknis dan itu memang eh, banyak hal yang menyebabkan itu ya, seperti halnya kemarin juga setahu kami kecelakaan yang ada di mana itu di Balikpapan juga bukan pengereman, memang bahasa paling mudah itu remblong lah hmm, ya. Ini memang pengetahuan mengemudi ini penting ya, berbeda halnya mengemudi bus, truk atau dengan mobil biasa ini memang perlu juga pelatihan khusus lah ya, makanya pembinaan terhadap pengemudi ini perlu dilakukan secara berkala ya, apalagi bis wisata. Bis wisata ini kan beda halnya kayak reguler, dia akan paham akan daerah itu yang dilewati. Nah, kalau wisata ini bisa jadi pengemudinya mungkin baru pertama kali lewat, umpamanya gitu kan. Nah, ini juga berpengaruh juga ya. Kalau tadi dilihat rambu-rambunya juga cukup lengkap, tapi mungkin pemahaman rute juga penting. Nah, pendalaman itu biasanya akan dilakukan oleh KNKT. Makanya saya tadi coba ngecek malam ini tim KNKT akan ke Jogja juga ya, iya. melihat lokasi. Saya kira besok sedikit banyak KNKT sudah punya gambaran seperti apa, karena ini juga perlu wawancara juga dengan pengemudinya ya, kemudian Pengemudinya informasinya tadi meninggal dunia, Pak Joko. ya ini mau agak susah juga ya, tapi ya mungkin akan dicari yang lainnya lah. Kalau KNKT saya pikir mereka punya cara lain juga ya untuk mengetahuinya itu. Nah, makanya nanti kan ada ahlinya sendiri bidang untuk mesin, untuk sarana ya. Kalau kilometer jalan biasanya ada juga, jadi beberapa ahli itu akan dimintai pendapatnya mengenai kondisinya itu. Gitu. Pak Joko, untuk menghindari hal tadi ya seperti kegagalan pengereman atau remblong, selain sopir bus juga harus dilakukan pelatihan yang baik. Sebenarnya apa hal yang penting juga dilakukan oleh pengusaha bus di sini? Ya, pengusaha bus tentunya dia kan selalu menjaga kondisi sarananya, busnya dia akan digunakan dalam kondisi prima. Ya, makanya saya pikir kalau dia sudah punya sistem manajemen keselamatan itu akan mendapatkan masukan-masukan cukup banyak. Karena di situ juga akan banyak hal akan diketahui ya, bagaimana merawat kendaraan, kemudian menjaga kondisi pengemudinya ya, kesiapan dan sebagainya. Itu ada 10 item ya, kalau saya coba melihat dari sistem ini manajemen keselamatan itu, ini antara lain ya, ini saya bacakan aja lah. Ini ada komitmen dan kebijakan, kemudian pengorganisasian, manajemen bahaya dan risiko, kemudian ada fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor. Itu penting. Makanya kalau bis-bis pariwisata cuma punya perorangan ini bahaya juga gitu ya. Nah, kemudian dokumentasi dan data ini juga penting. Peningkatan kompetensi dan pelatihan, tanggap darurat, pelaporan kecelakaan internal. Nah, internal pun mungkin ada kecelakaan kecil perlu dilaporkan. Monitoring dan evaluasi, dan terakhir pengukuran kinerja. Nah, hal-hal ini memang kalau dilakukan memang tidak mungkin perusahaan hanya kecil-kecil yang bisa melakukan ini, memang cukup berat juga. Namun demi keselamatan memang ini harus dilakukan. Nah, inilah yang menjadi konsentrasi pemerintah sebenarnya kalau kita ingin meningkatkan keselamatan angkutan umum. Oke, sepengetahuan Anda, Pak Joko, para pengusaha bus melakukankah hal-hal yang tadi Anda sebutkan? Belum semuanya. Belum semuanya. Bahkan yang kita khawatirkan itu kan sering ada tawaran-tawaran bis yang sewanya murah gitu ya. Makanya kalau fotonya sih bagus ya. Oke. Nah, pas dilihat kondisinya bisnya
mungkin tidak dikir dan sebagainya. Oke. Nah, ini juga pengawasan di daerah. Masih ingat saya kejadian beberapa tahun yang lalu, ya itu kecelakaan di Puncak. Ternyata bisnya ya perusahaannya tidak jelas, ya kepemilikannya perorangan, tidak kir dan sebagainya. Nah, ini jangan sampai terulang kembali. Oke, baik. Pengawasan yang ketat harus dilakukan ini. Hal-hal seperti ini tentu kita tidak ingin terjadi lagi. Kami akan lanjutkan kembali, Saudara. Breaking News Kompas TV usai jeda berikut ini.